Sobat Siaga, berjumpa kembali bersama kami Protect a Home. Pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu Sobat Siaga yang belum lama ini mengalami musibah kebakaran. Nah, bagaimana beliau bisa menyelamatkan tempat tinggalnya dan bagaimana bisa terjadi, kita akan berbincang-bincang dengan Sobat Siaga yang ada di samping saya ini. Pertama-tama boleh perkenalan Bu, namanya siapa? Nama saya Indirawati. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya dan juga terima kasih sebelumnya telah memakai salah satu produk dari Protect a Home, yaitu Trisafe ABC Powder 3 kilo. Ya, untuk sebelumnya kami turut prihatin dengan apa yang menimpa Ibu ya. Sebenarnya bagaimana Ibu bisa mengenal Protect a Home atau salah satu produk kami Trisafe ABC Powder ini? Ya, waktu itu bulan Januari tahun 23 saya ikut pelatihan memadamkan kebakaran yang diadakan oleh RW yang saya tinggal. Nah, dari situ saya terpikir untuk membeli satu apar. Saya menanyakan, mereka mau mengkoordinir katanya, tetapi saya tunggu-tunggu kok tidak ada kabar. Kemudian saya kebetulan pergi ke Tunjungan Plaza, sebetulnya itu pameran untuk kuliner, rencananya untuk cari makan sebetulnya. Tetapi pada waktu jalan, saya kaget loh, kok ada satu stand yang memamerkan apar. Kebetulan memang saya membutuhkan habis dari pelatihan itu. Jadi saya bertanya, cari informasi mengenai apar. Dan kemudian membeli karena kalau di pameran kan ada diskon. Ya. Jadi untuk pelayanannya, untuk harganya Ibu cocok ya begitu? Cocok. Okay. Kebetulan ada diskon itu. Iya. Oke. Bu, mohon maaf sebelumnya bisa diceritakan bagaimana kronologinya musibah itu dapat terjadi? Siang itu anak saya bau sangit gitu ya, bau nggak enak seperti ada kebakaran bau. Kemudian tanya-tanya, ini kok bau seperti ini, dari mana ini? Pembantu bilang, oh mungkin ada yang bakar-bakar sampah. Tapi anak saya terpikir, coba sih dicek dari mana arah baunya itu. Kemudian naik ke lantai 2 dan pergi ke dek di atas lantai 2. Ternyata di situ sudah banyak asap. Nah, dilihat asap itu ada di atasnya gudang lantai 2. Nah, tanpa berpikir panjang, pintu gudang langsung dibuka, baru tahu ada api. Jadi udah lumayan besar, api itu tingginya ya mungkin ini ada meja ya sekitar kita berdiri lah, segitu tingginya setinggi api itu ya, setinggi orang kira-kira. Itu gudang Pak, jadi lemari ya, ya ada berbagai barang-barang yang kebetulan memang mudah terbakar. Dan api itu letaknya di dekat stop kontak, ada stop kontak, satu stop kontak dan satu saklar lampu. Seperti itu, api itu berasal dari situ. Nah, karena anak saya langsung teriak, ada terbakar, gudang terbakar. Saya langsung aja dari bawah ngambil ini apar yang saya letakkan memang cukup mudah untuk diambil. Saya langsung lari ke lantai 2, langsung masuk gudang dan ya langsung saya lakukan penyemprotan gitu. Kebetulan pada waktu dibantu pemasangan ini apar ini, saya juga diingatkan lagi oleh petugas cara menggunakan ini. Jadi timingnya pas, sudah pernah pernah pelatihan dan yang memasang ini mengajarkan lagi untuk kedua kalinya. Jadi ingat waktu itu. Untuk cara pemakaiannya apakah mudah digunakan atau bagaimana, Bu? Saya pikir cukup mudah ya, karena saya ini aja ya. Jadi waktu itu saya langsung melepas ini, apa namanya? Nah, ininya tuh langsung saya arahkan ke api, ini langsung saya tarik dan gampang sekali. Gampang sekali, langsung saya semprotkan gini dan ya hitungan detik langsung mati. Memang kemudian kita keluar karena udah bisa napas kan, kita lupa nggak memang ini. Iya, ruangan kita nggak bisa napas. Tapi kemudian
dilihat lagi masih ada ternyata. Apinya tuh hampir membesar lagi. Sehingga saya habiskan satu ini habis ini mati. Sisanya sih dihabisin. Iya, saya habiskan sekalian. Karena gitu. toh tidak bisa untuk disimpan, kan Ya, harus sekali nanti pakai. Saya waktu itu ingat saya. Gasnya bocor pasti. Kan Oh ya, dia saya nggak ingat. bisa balik lagi. Iya, Jadi waktu itu daripada yang itu masang dipakai bilang aja. Ya. sekali dibuka memang harus dihabiskan, tidak bisa disimpan Ya, apa. lagi. Ingat sih saya. Tapi kemudian memang saya tambahi dengan selang air sih. Karena masih ada Tapi sisa-sisa. ya api besarnya memang sudah ini Sudah padam, padam, tinggal sisanya tapi aja. ada sisanya yaitu matinya dengan air. Iya. Nah, Mungkin karena itu coba sekalian yang 3 dengan 4,5 itu juga poin penting, itu berat itu. Jadi kadang-kadang orang nggak berpikir sampai ke situ. ya ini Coba memang yang tidak begitu apa? berat juga sih, Yang 3 4,5 kilo ya. tuh saya bilang. kuat. Ya, Sobat Siaga, jadi ini yang kita bawa hari ini ada ukuran untuk 4,5 kilo ya. Kalau dari sisi beratnya itu berkisar lumayan. berbeda 1,5 kilo. Jadi untuk yang 3 kilo itu kurang lebih itu sekitar 5,7 kilo kalau saya nggak salah. Sekitar 5 kilo. Kalau untuk yang 4,5 kilo itu sekitar 7,2 kilo. Jadi memang ada terpaut 1,5 kilo Tabungnya untuk ini- berat tabungnya dan sebagainya. Jadi kalau dengan yang harga yang di Shopee itu wah yang murah meriah sangat beda. Ini platnya barang lebih tebalan. Dan ini Beda. standarnya standar Eropa. Kalau yang Ini beda tabungnya. beda juga. Dan ini memang untuk kita desain untuk rumah tangga. Mungkin nanti saya jelasin. Oh. Tapi nggak apa-apa, ini bukan tidak bisa untuk rumah tangga. Cuma ya memang sebenarnya dia didesain untuk komersial. Oh. Restoran, office, Oh. gudang kecil ya. Ya, Kalau ya, gudang gudang besar kecil, kita sarankan iya. 6 atau 9. Oh. Nah, Ya, memang ini ya. didesain untuk rumah tangga. Oh. Jadi ada desain tertentunya. Mungkin nggak orang Ya. awam mungkin nggak tahu. Iya, iya. Jadi mungkin yang bisa kita ambil pelajaran, tadi saya sempat bincang-bincang singkat yang pertama, bahwa kita di rumah itu ada bahaya yang mungkin kita nggak pernah mikir. Iya. Dan memang yang paling terutama listrik. Jadi ibu ini kebetulan habis memasang pompa, Iya. ya yang masang mungkin bisa, tapi pengetahuan tekniknya kurang. Tuh. Dia pakai kabel yang jenis serabut. Serabutnya sih sebenarnya nggak masalah ya. Iya. Mau serabut atau mau kabel pejal. Kabel Iya. pejal itu istilahnya NJM. Kalau serabut kan NJMHY. Cuma yang dipakai NJMHY 2 kali 0,75 dipakai untuk pompa. Pompanya ya cukup besar. Jadi kan ampernya agak besar ya. Jadi yang pertama itu kabelnya istilahnya kekecilan. Terus dari desainnya pompanya ini sering menyala gitu loh. Karena Iya. untuk ngangkat air ke Iya. atas. Jadi sering menyala terus, jadi kabelnya kekecilan. Dari di pemasangannya pompa tuh sering menyala. Jadi akhirnya kabel itu panas. Panas. Ditambah lagi tadi kalau boleh saya tambahkan dari hasil berbincang-bincang dengan Ibu itu ditambahkan T. Jadi di stop kontak itu ada Iya. T. T-nya itu untuk menyambungkan lagi dengan mungkin switch off ke lantai di bawah supaya pompa itu tujuannya sebenarnya baik. Supaya pompa itu kalau tidak digunakan bisa dimatikan. Tapi memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan mungkin kaedahnya seperti itu. Terus stekernya sendiri kaki 2 yang bulat besar ini atau cuma yang stekernya kayak yang steker gepeng hitam biasanya kaki 2 atau model bulat? Model bulat. Oh bulat, stekernya berarti udah memang untuk daya besar itu. Iya, iya. Nah, cuman keliru milih kabel aja Kelirunya, dia. ya. Ya. Nah, terus ditambah lagi ada hambatan tambahan. Jadi harus kita ingat setiap kita masang T itu menambahkan hambatan. Ya. Hambatan di listrik itu akan berupa nanti panas. Bisa Ya. panas di T apa. Nah, kalau mencapai titik tertentu kabel itu juga bisa terbakar. Ya. Jadi semua benda bisa tidak perlu ada Ya. api. Ini contoh. Iya. Jadi kalau sudah tercapai titik nyalanya, mau benda apapun, itu dia pasti terbakar. Nggak perlu ada api. Gitu. Jadi kalau banyak orang, udah ada api kok kebakar, salah. Itu. Ya ini contoh. Dan kebetulan di situ kabelnya akhirnya panas, nggak ketahuan karena tempatnya di gudang, tertutup.
mungkin ditambahi hawa sekarang ini kan benar-benar makin panas ya belakangan. Sehingga akhirnya dia menyala, terbakar sendiri. Kebetulan ada benda lain yang bisa terbakar di dekatnya. Jadi mungkin juga pelajaran bagi kita seyogjanya, mungkin bagi kalayak ya atau pendengar, pemirsa, hendaknya kalau stop kontak listrik atau apa, jangan ditutupi, jangan dihalangi dengan objek-objek lain. Apalagi kalau objek itu benda yang bisa terbakar. Itu mungkin juga bisa kita jadikan pelajaran untuk kita melihat-lihat di rumah kita apakah ada yang seperti itu, ya bisa kita antisipasi lah. Dan juga pelatihan penting. Jadi key point di sini timingnya kok pas, habis dapat pelatihan sebagainya. Karena apar yang baik tapi cara nyemprotnya salah juga bisa apinya tidak mati. Bukan berarti kok kebetulan tadi makanya saya sudah bertanya-tanya sebelum ketemu ini. Kok seorang ibu rumah tangga biasa bisa nyemprot apinya cukup besar Bu ya, udah bakar satu lemari ya. Iya, udah bakar lemari. Sampingnya ini kebakar. Jadi nanti kita ada fotonya, kita tayangin juga nanti Jadi fotonya. kami mohon izin ya Bu untuk menampilkan fotonya yang bekas lemari. Itu. Ya, cukup surprise, tapi kita berarti ibu ini juga berani ya, karena nggak semua orang berani nyemprot. Nah itu. Kalau sudah api pada besar waktu gitu. pelatihan ya enggak berani Pak. kan pelatihan kan pakai itu. Ya, drum biasanya itu kan. drum dibelah, gitu. dikasih ini. Iya, mari Bu, yang ibu-ibu. Aduh, nggak berani aku. Tapi ketika ini terjadi, langsung Pak, saya langsung ini saya bawa ke atas langsung, gitu. Padahal pelatihan takut. Jadi seperti itu. Terus mungkin yang poin tadi yang sempat kita lihat, jadi kami memang mendesain 3 shift yang 3 kilo, memang kita desain untuk rumah tangga. Jadi mungkin bentuknya memang agak lazim. Jadi yang pertama, kenapa kita 3 kilo, tapi kita pakai bahan yang baik, sehingga daya padamnya tinggi. Supaya mudah diangkat oleh ART ataupun ibu rumah tangga biasa. Kalau ini misalnya berat, bawa tabung 6 kilo, kejadiannya di lantai 2, ngambilnya di lantai bawah. Dan tadi ini beliau ini bilang ditaruh di tempat mudah terlihat. Jadi ingat, apar jangan disembunyiin ya. Jadi kalau beli apar jangan disembunyikan di dalam lemari itu apa. Tempat mudah terlihat. Nah, beratnya pas. Jadi kalau misalnya 6 kilo ditambah berat tabung sebagainya bawa ke atas juga akan kesulitan. Jadi rumah saya kira 3 kilo dengan bahan pemadam apinya yang baik itu memadai, karena kita banyak yang keliru, wah harus pakai 6 kilo, wah harus pakai 9 kilo. Iya, tapi yang ngangkat kuat nggak gitu. Nah itu kan juga kunci ya. Jadi kita desain ini. Terus kedua, kita juga mendesain supaya gimana semprotan tuh masih cukup baik dan tidak terlalu bikin kotor. Jadi kalau itu kebetulan kejadiannya Bu tahu di ruangan yang agak tertutup, itu pun setelah disemprot kan campur dengan asap kebakaran, cukup ini ya, mata nggak kuat, pernapasan. Betul. Nah coba bayangin kalau disemprotkan di ruang tamu ini. Gitu. Jadi kita desain ini tekanannya nggak besar. Jadi mungkin yang umum biasanya di atas 10 bar. Yang paling umum tuh sering-sering pengisian itu casnya ini di 14-15. Jadi kita desain khusus hanya tipe yang 3 kilo ini, dia tidak akan melebihi 9 bar. Jadi rata-ratanya di 7 bar. Tujuannya kita rumah tangga, jarang lah kita nyemprot obyeknya tuh sampai 5 meter di depan kita atau apa. Jadi contoh ini. Jadi kita juga nggak perlu gunakan propelan gasnya, tekanannya terlalu besar. Karena nanti tidak efektif juga, pudernya itu banyak yang hilang, berterbangan kemana-mana. Sesudah itu pembersihannya sulit. Jadi itu. Jadi kita memang desain ini untuk rumah tangga yang 3 kilo. Itu. Terima kasih juga kepercayaan Ibu milih produk kami. Terima kasih banyak. Bisa menyelamatkan. Ini betul-betul penyelamat. Bener. Kok yo tepat loh waktunya. Kok yo pas gitu loh, pas saya. Dan ini kan harus sebulan sekali disuruh bolak-balik gini gitu ya. Makanya saya anukan aja tanggal 1, tiap tanggal 1 saya punya kalender yang sobean itu loh. Jadi sudah tak tulis tanggal 1 apar gitu. Jadi saya nggak lupa.
Di sini juga ada kartu Ada, inspeksi, biasanya kita ada, beli. sudah dikasih itu masih. Beliau ini cukup tertib, tergantung. jadi dia cek sendiri, Iya. dikasih Betul. tanda. Jadi ya aparnya ini jangan jadi anak hilang, jadi ya sering-sering ditengok lah. Kalau beli apar Sebulan itu ya sering-sering dijenguk lah, dijenguk ya itu dibalik, ya. dibalik-balik. Iya. Dilihat gasnya masih di hijau, itu enggak? ya? Jadi harus hijau ya. Kalau udah kayak gini iya, habis iya. ya berarti nggak Lupa. bisa pakai. Betul. Lupa ngecek. Pokoknya tak balik-balik Iya, ini sama ini. berapa Betul. kali ya gitu. Jadi dia harus di hijau. Ini Kalau juga ini sama. Kan, itu hijau pasti kan baru. Oh ini. Nah, ini kan di hijau. Ya, itu Habis kan sudah dipakai ini kan yang kemarin disemprotkan. Iya. Jadi kalau dia misalnya karena suatu hal bisa aja sealnya atau apa retak atau apa gasnya nerobos keluar sendiri, bocor halus lah kalau orang bilang. Iya. Nah kalau dia sampai di bawah hijau kan iya. daya dorongnya udah Iya. beda. Iya. Jadi efektivitas Nah, itu lupa pemadamannya waktu itu ngeceknya. cek Ya. ini dan Dibalik. Ya, biarpun sebagus-bagusnya tepung ya siapa tahu kondisi itu kan berbeda-beda. Iya. Jadi kalau dengan Bali ini kita juga tahu tepungnya belum gumpal atau apa itu. Oh iya. Itu mungkin silakan. Ya, Dara Marsha. ya. Baik, saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada Terima pesan-pesan kasih. terakhir untuk teman-teman di luar sana supaya lebih berjaga-jaga. Saya pikir memang setiap rumah tangga itu perlu, sangat perlu malah. Karena kita tidak tahu akan ada kejadian apa. Itu yang pertama. Yang kedua memang untuk alat-alat yang wattnya besar itu jangan memakai T. Lebih aman, saya diberitahu nih orang PLN nih. Pakai apa namanya gitu, ini apa? Oh Sa- itu. apa stop kontak Stop yang kontak yang isi isinya banyak, banyak, ya. Jangan pakai T lalu disambung-sambung, itu sangat berbahaya Baik. ya. Kita Terima akhiri. kasih banyak ya. Jadi mudah-mudahan bisa ada sesuatu yang bisa pemirsa ambil dari kejadian ini. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Ingat ya teman-teman, lebih baik untuk mencegah daripada mengobati. betul. Seperti itu. Sampai berjumpa di lain kesempatan.